Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bertemu lagi dengan saya Freddy Suartoyo, Sarjana Pendidikan, dalam video pembelajaran Geografi kelas 12 IPS SMA Negeri 1 Gelombang. Pada video pembelajaran kali ini yang akan kita bahas adalah tugas akhir bab 1. Ya. Pada tugas akhir bab 1 ini kita akan membuat perencanaan pembangunan wilayah desa masing-masing. Ini yang Pak Freddy contohkan adalah perencanaan pembangunan wilayah SMA Negeri 1 Gelombang tahun 2020. Nah, nanti pada tugas kalian ini diganti menjadi perencanaan pembangunan wilayah desa kalian masing-masing. Nah, ini adalah contoh kopernya. Perhatikan baik-baik. Sebenarnya tugas ini adalah tugas-tugas kalian sebelumnya. Hanya saja akan kita jadikan makalah. Tugas-tugas kalian sebelumnya ya akan kita jadikan makalah dengan ada penambahan tugas sedikit. Ya. Yuk kita bahas tugasnya. Ini contoh covernya, boleh ditiru, boleh dibuat lebih bagus dari ini. Ya, ingat lebih bagus, jangan lebih jelek. Ya, judulnya perencanaan pembangunan wilayah desa masing-masing. Kemudian ini KD-nya. Nah, ini juga sudah kita buat kemarin ya, membuat peta pengelompokan penggunaan lahan di wilayah kabupaten kota provinsi berdasarkan data wilayah setempat. Ini sudah diajarkan ya, yang terakhir kemarin. Nah, cuma bedanya nanti akan kita tambahkan di mana meletakkan perencanaan wilayahnya, ya. Oke. Ini covernya, perhatikan seperti ini, minimalnya seperti ini, boleh lebih bagus lagi ya. Oke, kita teruskan. Nah, perhatikan ya, ini regionalisasi sudah pernah kalian buat yang kemarin lah, masukkan jadi satu di sini ya. Kalau yang sudah hilang atau belum buat, dibuat. Kalau yang hilang, dibuat lagi. Salah sendiri kenapa dihilangin ya. Tuh ya, ini contohnya regionalisasi yang kemarin dimasukkan lagi aja. Nah, ini mungkin tambahannya perencanaan pembangunan di wilayah kalian masing-masing. Sebenarnya ini pun sudah kalian kerjakan ya kemarin yang di bagian perencanaan tata ruang nasional ya. Nah, tapi kan dia berupa tabel tuh. Misalnya permasalahannya apa, kemudian solusinya apa. Nah, permasalahan itulah yang kalian jadikan perencanaan pembangunan. Ya, nah pada saat perencanaan pembangunan ini dibuat poinnya, kemudian dijabarkan tentang tujuannya apa dan harapannya apa. Contoh, misalnya Pak Freddy berikan contoh satu, membuat taman belajar. Tujuannya adalah taman belajar dibutuhkan untuk memberi solusi terhadap permasalahan peserta didik berupa kejenuhan belajar di kelas. Ya, jadi karena jenuh belajar di kelas, diharapkan dengan adanya taman belajar peserta didik menjadi lebih semangat lagi belajarnya karena pembelajaran tidak lagi terlalu kaku dan juga pola pikir peserta didik menjadi berubah dengan konsep belajar di mana saja dan kapan saja ya. Itu contohnya. Jadi poinnya dibuat 1, 2, 3 dan seterusnya, kemudian dijabarkan apa tujuannya membuat perencanaan pembangunan itu dan harapannya apa dengan adanya perencanaan itu. Harapan jelas yang lebih baik daripada sebelumnya ya. Dan seterusnya boleh dipikirkan. Kemarin pun sudah kalian buat kan permasalahannya apa di desa kalian, kemudian solusinya sudah kalian buat. Nah, solusinya itulah yang dijadikan perencanaan pembangunan. Oke, nah sekarang kita lanjutkan ya. Yang berikutnya, tugas berikutnya adalah ya ini dia, membuat peta perencanaan pembangunan wilayah masing-masing. Nah, kemarin sudah diajarkan cara membuat peta tata guna lahan ya. Nah, itu juga boleh dipakai kemarin peta perencanaan tata guna lahan, tapi caranya aja yang dipakai. Nah, judulnya kalian ganti menjadi peta perencanaan pembangunan wilayah. Sama caranya, kalian ceplak dari citra foto, kemudian kalian digitasi ya, kalian buat jalannya, sungainya dan lain sebagainya. Setelah jadi petanya, nah jadi petanya baru kalian masukkan perencanaan kalian itu di mana. Misalnya tadi ya, Pak Freddy membuat taman belajar. Nah, yang pertama ya, di mana lokasi taman belajarnya? Oh, di sini. Nah, ini nomor 1 ya, taman belajar di sini. Kemudian yang kedua apa tadi Pak Freddy perencanaannya? Free WiFi tiap kelas. Nah, karena di setiap gedung ini sudah hampir ada WiFi-nya, yang belum ada hanya di gedung ini, kelas 11 IPS 4, 3 dan 2, maka direncanakan di sini dibuat WiFi-nya ya. Kemudian yang ketiga, asrama siswa biar siswanya tidak terlambat lagi, dibuat di sini. Nah, samping kantin ya. Kemudian yang keempat, 3R, pengolahan sampah 3R. Nah, reduce, reuse dan recycle. Nah, di sini dibuatnya. Yang kelima, bank sampah. Nah, di sini buatnya. Yang keenam,
pameran Hastakarya, oh pamerannya mau diadakan di sini aja nih pada saat Gebiar Semansagel misalnya kan, seperti itu ya. Kemudian yang ketujuh, program Semansagel berkebun. Nah, karena di belakang ini masih banyak lahan kosong, nah ini dijadikan kebun Semansagel ya, yang artinya hasilnya bisa dijual dan menjadi pemasukan kas kelas. Nah, jadi di belakang kelas-kelas kalian itu ya, nanti akan disuruh bikin kebun. Nah, untuk hasilnya buat kelas kas kelas kalian itu ya. Nah, ini contohnya ya, perencanaan pembangunan wilayahnya dibuat petanya. Nah, peta perencanaan pembangunan wilayah di daerah kalian masing-masing diberikan keterangannya di sini ya. Nah, misalnya kalian membangun apa, diberikan keterangannya di sini. Ya sama seperti kemarin. Kalau kemarin kan legenda atau keterangannya tentang tata guna lahannya. Misalnya nomor 1 adalah laut, nomor 2 adalah apa? Sungai gitu ya. Nah, kalau di sini enggak, keterangannya adalah tentang perencanaan kalian. Di mana tempat lokasi yang akan kalian rencanakan. Gitu ya. Nah, dibuat keterangannya di sini. Oke. Caranya sama dengan cara buat tata guna lahan kemarin ya. Cuma bedanya judulnya aja diganti menjadi peta perencanaan pembangunan wilayah desa kalian masing-masing ya. Paham ya? Nah, kira-kira kalau dilihat petanya nanti jadinya seperti ini. Nah, ya. Dibuat secakep mungkin ya. Digunakan imajinasinya ya. Kemudian diperhatikan komposisi petanya dan juga yang tidak kalah pentingnya komponen-komponen petanya. Oke, buka lagi bukunya tentang peta ya. Cara pembuatan peta, penginderaan jauh dan SIK. Dan yang ini yang terakhir nih. Nah, yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Jadi dibuat kesimpulan dan saran. Nah, ini contohnya ya. Kesimpulannya, dengan mempertimbangkan kekurangan dan kebutuhan yang diperlukan SMA Negeri 1 Gelombang, maka disimpulkan perlunya perencanaan pembangunan di wilayah SMA Negeri 1 Gelombang, yaitu berupa taman belajar, free wifi di masing-masing kelas, asrama siswa, penerapan pola 3R, pembuatan bank sampah, pameran Hastakarya, dan kegiatan Semansagel berkebun yang bermanfaat untuk kemajuan SMA Negeri 1 Gelombang dan pembekalan life skill kepada peserta didik SMA Negeri 1 Gelombang. Kesimpulannya ya, sarannya dibuat, saran ini dari kalian untuk siapa? Untuk yang pemangku jabatan di desa kalian ya, baik itu kades dan lain sebagainya. Sarannya, contohnya saran yang di tugas Pak Freddy ini adalah agar program perencanaan pembangunan wilayah SMA Negeri 1 Gelombang berjalan dengan baik, maka saran dari kami yaitu adanya kerjasama yang bersinergi antara pendidik, peserta didik, dan orang tua atau wali murid dalam mendukung program-program sekolah, baik itu berupa bantuan moral maupun material. Ya, itulah tugas akhir bab 1. Jadi merupakan kumpulan dari tugas-tugas sebelumnya ditambah dengan beberapa tugas lainnya, dijadikan satu makalah ya. Makalahnya tipis tuh, cuma 6 lembar ya. Tapi mudah-mudahan bermanfaat ya. Oke, sampai di sini aja video pembelajaran kali ini. Pak Brady akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.